Baik, selamat pagi bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bersyukur kepada Dia yang tetap memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah meskipun dengan cara yang sangat sederhana. Dialah Tuhan tetap mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Mari kita awali ibadah pada hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan KPPK nomor 254 ayat 1, 2, dan 3. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan laksana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus,
dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini ada kesempatan bagi kami untuk berjumpa dengan Tuhan secara khusus lewat ibadah hari ini. Terimalah ucapan syukur kami hari ini Bapa, karena Tuhan telah melimpahkan hidup kepada kami. Tuhan telah melimpahkan waktu kepada kami untuk tetap berkarya, bekerja, dan Tuhan juga tetap memberi satu rahmat kepada kami sehingga kami masih bisa bertahan hidup sampai pada saat ini. Terimalah itu semua sebagai ucapan syukur kami Bapa. Dan di tengah-tengah ucapan syukur ini, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sakit, yang kekurangan, yang sedih, dan yang berbeban berat. Tuhan pun akan menolong dan hadir di dalam pribadi maupun keluarga mereka satu persatu. Biarlah ibadah hari ini Tuhan terima, karena semua kami tujukan untuk kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan muliakan Tuhan kembali, nomor 229 dari KPPK 229.
Saya akan membaca dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan baca dan silakan jemaat yang sudah membawa menyiapkan Alkitab boleh juga mengikutinya. 1 Raja-Raja 19, demikian sabda Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari antara mereka." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia dan berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Yang berbahagia adalah kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk membaca, merenungkan, dan mempercayai sabdanya. Hormat diberi. Dari KPPK nomor 301 ayat 1 sampai 3. Dalam hidupku
dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8 tadi, kita akan renungkan dan saya kasih satu tema, Allah yang hidup. Nabi Elia adalah salah satu nabi yang dipanggil oleh Allah untuk mendemonstrasikan kuasa Allah yang hidup. Itulah sebabnya kalau kita baca 1 Raja mulai pasal 17, kita bisa ambil satu pokok kesimpulan bahwa pokok utama pelayanan Nabi Elia adalah membuktikan bahwa Tuhan Yahweh itu adalah Tuhan yang hidup. Kemudian kalau kita lihat untuk seterusnya, untuk membuktikan bahwa Tuhan itu hidup dan kuat kuasanya adalah juga kuat kuasanya yang menghidupkan, maka di sana kalau kita lihat langsung manusia pertama-tama adalah Nabi Elia itu sendiri diperhadapkan dengan kesulitan yang mustahil dapat dihadapi dengan kekuatan, kemampuan, dan oleh tenaga manusia itu sendiri, kecuali oleh pertolongan Tuhan yang hidup. Maka kalau kita lihat sejarah daripada hidup Elia, kita mulai dari pasal 17. Allah ingin membuktikan bahwa aku adalah Allah, aku adalah Yahweh. Kalau di dalam perjanjian baru, Yahweh itu kemudian menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yahweh memerintahkan kepada Elia, Elia pergilah ke Kerit. Bapak Ibu, Kerit artinya itu adalah tempat yang sangat terpisah. Waktu itu Israel Utara itu mengalami satu kesulitan hidup karena tidak ada hujan selama 3 tahun. Mereka susah hidup, dan tidak hanya itu, mereka pun akhirnya susah makan. Kemudian Allah perintahkan Nabi Elia, pergilah ke Kerit. Kalau kita perhatikan, dalam keadaan susah seperti itu untuk mendapatkan makan, kok aku disuruh ke Kerit, kemudian apa yang aku makan di sana nanti? Nah, itulah cara Allah untuk membuktikan lebih dulu bahwa Dia sebagai Allah yang hidup kepada Elia, supaya Elia dengan mantap nantinya mewartakan bahwa Allah yang dia percaya, Allah yang dia layani adalah betul-betul Allah yang hidup. Bapak Ibu, cerita ini sangat menarik karena kalau kita perhatikan di Kerit, Elia bisa minum air dari sungai Kerit itu. Dan apa yang dimakan? Tuhan katakan, aku akan menyuruh burung gagak pagi, siang, sore mengantar makanan untuk kamu. Itu adalah sesuatu yang tadi saya katakan tidak mungkin bisa terjadi dengan kekuatan manusia kalau tidak ada pertolongan dari Allah yang hidup. Dan selama itu dia ada di Kerit. Lama-lama sungai di Kerit itu pun habis. Kemudian Tuhan perintahkan untuk kedua kalinya, Elia, pergilah ke Sarfat.
pergi ke seorang janda yang miskin. Ini kedua kali. Tadinya ke Kerit, makanan itu disuplai Allah lewat burung gagak. Sekarang dia diperintahkan pergi ke Sarfat. Dan Allah, aku telah menyiapkan seorang janda miskin. Pikiran kita sekarang, udah kurang makan, tetapi kita malah disuruh kepada orang yang lebih miskin daripada kita. Bagaimana jadinya dan apa yang akan saya makan? Dan apa yang akan dan bisa menolong kita? Mestinya seperti itu. Tapi di dalam Alkitab disebutkan Elia langsung pergi ke Sarfat. Dan betul di sana dia ketemu seorang janda yang sangat miskin. Ketika Elia bilang, tolonglah beri aku makan. Janda itu bilang, boleh. Tetapi di rumahku hanya ada segenggam tepung dan minyak sedikit. Kalau Tuhan minta, tepung ini saya akan buat roti untuk makan Tuhan. Dan aku dan anakku mati, tak usah makan. Ini satu kesulitan kedua yang boleh dihadapi oleh Nabi Elia. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa aku betul-betul Allah yang hidup, Allah yang bisa menolong dan memimpin manusia. Tetapi Elia mempunyai satu iman. Allah tidak mungkin kekurangan jalan keluar. Maka dia katakan, buatlah roti untuk saya. Ketika tepung yang tinggal satu genggam itu diambil, tepung itu tidak pernah habis. Dan minyak itu pun tidak pernah habis. Ini cara Tuhan yang sangat luar biasa, yang ditunjukkan kepada Elia. Pertama di Kerit khusus untuk Elia, kemudian di Sarfat Allah yang hidup menunjukkan dirinya sebagai Allah yang betul-betul hidup, baik kepada Elia maupun kepada janda dan anaknya. Serasa sukacita yang luar biasa terjadi untuk janda itu karena persediaan makan mereka tetap ada. Di tengah-tengah kesukacitaan itu terjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak menyukakan hati, yaitu anak satu-satunya meninggal dunia. Itulah sebabnya si janda ini bilang kepada Nabi Elia, ya abdi Allah, untuk apa kalau seorang abdi Allah yang melayani Allah hanya datang kepadaku dan membuat anakku ini mati? Apa yang diperbuat Elia pada waktu itu? Dia katakan, berikan anakmu itu kepadaku. Anak itu diberikan kepada Elia. Kemudian Elia membawa ke kamar atas dan dia berdoa. Doanya sangat singkat. Kalau kita lihat di dalam pasal 17 ayat 21, Elia itu berdoa begini, ya Tuhan, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuh. Dan betul, anak itu hidup. Anak itu hidup. Dan sukacita terjadi di dalam keluarga si janda ini. Bapak Ibu, dari sini kita bisa ambil satu pelajaran kecil. Apapun yang kita persembahkan, kita berikan untuk pelayanan Tuhan, akan menjadi berkat.
Seringkali Tuhan juga bilang, berikan anakmu itu kepadaku. Berikan apa yang ada padamu kepadaku. Dan itu akan menjadi berkat. Bukan mengurangi berkat yang ada di dalam keluarga kita, tapi justru berkat akan melimpah kepada keluarga kita. Dari sini kita melihat, Bapak Ibu, pertama Allah ingin menunjukkan kepada Elia, aku Allah yang betul hidup, bisa memberi kehidupan, memberi makan dan memberi minum. Kemudian di Sarfat ditambah, Allah tidak hanya menyatakan aku Allah yang hidup, aku Allah yang menghidupkan, bukan hanya itu, tapi aku Allah yang mendengar doa. Ini ada satu perkembangan. Pertama hanya Allah mengatakan aku yang mampu memberi makan minum. Tapi seterusnya aku tidak hanya itu kemampuanku. Aku memberi hidup. Dan tidak hanya itu, aku mendengar doa. Bapak Ibu, ini satu hal yang sangat kita syukuri, bahwa Allah yang kita sembah betul-betul adalah Allah yang kita percaya dan Dia itu. Dia bisa ada di mana saja kita berada. Dia tahu keadaan, posisi kita pada saat ini seperti apa Dia tahu. Tapi hal yang sangat penting bagi kita adalah kita percaya kepada-Nya dan kita datang kepada Dia. Setelah peristiwa Sarfat ini, Elia diperintahkan oleh Tuhan sekali lagi, pergilah ke Gunung Karmel. Bapak Ibu, untuk apa pergi ke Gunung Karmel? Di sana Elia harus bersaksi kepada baik Ahab, Izebel maupun nabi-nabinya, dan artinya adalah kepada semua orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah. Dan Elia harus membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai semua anak-anaknya dimanapun dia berada, dan Allah juga Allah yang sanggup menjawab permintaan permohonan anak-anaknya. Itulah sebabnya di sana dia berhadapan dengan 400 nabi Baal. Tanpa canggung dan tanpa ragu-ragu, dia katakan, mari kita memberi persembahan. Saya akan memberi persembahan kepada Tuhan yang hidup, yang aku percaya, yaitu Yahweh. Dan silakan kau juga mengadakan persembahan kepada ilahmu, yaitu Baal. Tapi dengan syarat, kata Elia, kurban itu harus dibakar, tapi bukan api dari kita, tapi api dari langit. Siapa yang mampu mendatangkan api dari langit itu, berarti Allah dia adalah Allah yang hidup. Itulah sebabnya di dalam pertempuran di Karmel ini 450 nabi palsu menggores-gores badannya, maksudnya supaya Baal kasihan kepada mereka, dan akhirnya mengirim api untuk membakar korban itu. Tetapi tidak ada api di sana. Sampai akhirnya banyak dari nabi itu yang mati karena badannya sudah terluka semua karena sayatan-sayatan mereka sendiri. Dan Elia bilang, mungkin kau kurang keras ketika memanggil dewamu. Mereka lebih keras, tetapi tetap saja tidak ada api
yang datang membakar korban mereka. Dan sekarang adalah giliran Elia. Dia bilang, silakan ambil air, silakan daging, kayu yang mau saya pakai, semua siram semua dengan air, semua siram dengan air. Dan saya akan minta kepada Tuhanku yang hidup supaya Dia mengirim api untuk korban ini. Ketika Elia berdoa, api itu turun dan menyambar korban Elia sampai habis. Di sini sebenarnya Tuhan lewat tindakan Elia ini ingin memberitahu, aku Tuhan yang hidup. Itulah sebabnya ketika anak-anakku meminta di dalam doanya, aku mendengar dan aku menjawabnya. Ketika anak-anakku menghormati dan mengucap syukur kepadaku, aku menerimanya. Kenapa Baal yang diminta kok tidak mau dan tidak mengirim api? Seolah-olah terbilang Baal itu adalah patung. Dia memang punya telinga, tetapi telinganya tidak bisa untuk mendengar karena dia mati. Dia dibuat untuk mempunyai mata, tetapi matanya pun tidak bisa melihat karena dia buatan manusia. Dia tidak punya tenaga, dia tidak punya kuasa untuk menolong manusia karena dia buatan manusia. Tapi Allah yang hidup adalah Allah yang betul-betul mencipta langit dan bumi dan isinya itu. Maka di dalam kesaksian dari Yohanes di Injil pasal 1 mengatakan, firman itu telah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Firman yang tadi yang menciptakan alam semesta, juga firman yang terus datang kepada manusia untuk menyertai dan mengasihi manusia. Itulah Yesus Kristus. Tetapi ada tetapinya, Bapak Ibu dan jemaat semua. Kalau kita baca pasal 19 tadi, kita jadi agak bengong. Elia dengan luar biasa dipimpin, diberkati oleh Allah. Dia tidak takut menghadapi apapun juga, sampai menghadapi 450 nabi-nabi palsu dari Baal. Dia memang nggak ada rasa takut. Kita nggak menemukan rasa takut sama sekali. Tetapi ketika di sana disebutkan Isabel menyuruh orang yang mengatakan, karena nabi-nabiku telah kau bunuh, kau pun akan aku bunuh. Ini yang sangat sulit untuk kita terima. Bagaimana orang sehebat Nabi Elia akhirnya tunduk dan taat kepada seorang wanita penyembah berhala itu. Bapak Ibu, ada satu pepatah mengatakan, orang sulit tersandung oleh batu yang besar, tetapi barangkali orang bisa jatuh karena tersandung oleh batu yang kecil. Kalau kita berhadapan, kita berjalan menghadapi batu besar, nggak mungkin kita akan jatuh. Mungkin kita bisa minggir atau kita justru naikin batu itu. Tetapi batu kecil yang seringkali kita tidak pikirkan, kita tidak perhatikan,
justru itu yang membuat kita tersandungkan, kita jatuh. Mungkin kita tanya, contohnya apa? Contohnya sih gampang. Ketika COVID itu menyerang, supaya orang tidak jatuh dan menderita, ada aturan dari pemerintah, pakailah masker. Itu sesuatu yang kecil. Apa sih susahnya pakai masker? Tapi orang nggak mau. Banyak orang yang tersandung dan jatuh karena apa? Perkara yang kecil mereka tidak mau lakukan. Di dalam hal ini Elia jatuh karena mestinya cerita-cerita sebelumnya ada masalah apa, dia datang kepada Tuhan, dia minta tolong kepada Tuhan. Tapi dengan ancaman Isabel, rupanya dia lupa segala-galanya. Dia meninggalkan yang dia percaya, dia meninggalkan Tuhan yang hidup. Dia mengikuti aturan daripada pikirannya sendiri. Sedangkan pikiran manusia, kekuatannya adalah terbatas. Maka kalau kita lihat di sana dia bilang, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Tidak ada satu kata-kata bahwa dia hadir sebagai nabi dipanggil oleh Allah melakukan perintah Allah, tetapi di sini perintah otaknya sendiri yang dilakukan. Itulah yang menjadi awal daripada kejatuhan dan kelemahan daripada Elia. Yang kedua, sehebat-hebatnya manusia bisa jatuh. Untuk itu kita harus hati-hati. Karena tidak ada iman yang kita katakan adalah iman yang superior. Tidak ada. Iman itu bisa naik, bisa turun. Dia bisa mati, dia bisa lahir. Tetapi ketika hubungan kita dengan Allah itu tetap kita lanjutkan terus-menerus, maka iman itu akan bertahan dan tidak akan lahir. Disinilah layunya iman Elia, karena dia merasa harus ikuti kemampuan hatinya. Dan akhirnya kejatuhan dia yang paling dalam, dia katakan, cukuplah itu sekarang Tuhan, ambillah nyawaku. Dia patah hati, patah semangat yang sangat luar biasa. Sepertinya tidak ada harapan lagi. Tetapi ketika dia di dalam keadaan seperti itu, dia ingat lagi, Tuhan, ambillah nyawaku. Dia tahu nyawa adalah pemberian hak Tuhan. Itulah sebabnya di dalam bacaan itu, malaikat Tuhan, seringkali istilah malaikat Tuhan di dalam perjanjian lama itu sama dengan Yesus Kristus. Itu pribadi kedua daripada Allah. Seringkali istilah Yesus datang kepada dia, disentuh dia, makanlah, bangun, makan. Bangunlah semangatmu, bangunlah imanmu, karena masih ada pekerjaan lain yang harus kamu lanjutkan, bukan sampai di sini. Bangun, dan itu bisa terjadi sampai 2 kali. Akhirnya dia bangun, dan Tuhan tidak hanya mengatakan bangun, Tuhan menyiapkan makan dan minum untuk kekuatan Elia kembali. Di sini Bapak Ibu kita melihat kebaikan Allah yang sangat luar biasa. Elia sudah
ada di dalam satu gua, dalam kelemahan yang begitu hebat, tapi rupanya Tuhan ada di sana. Elia nggak menduga bahwa Allah menyertai dia di dalam kelemahan seperti itu. Dan ketika dia ingat sama Tuhan, semangat hidup dan hidup kembali itu diberikan oleh Allah. Inilah hiburan, inilah harapan untuk kita semua, agar kita tetap percaya kepada Tuhan dan jangan pernah meninggalkan Dia dalam keadaan apapun juga yang kita hadapi. Percayalah Tuhan bersama dengan kita, karena Tuhan itu hidup dan Tuhan tidak pernah lupa kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mencoba untuk merenungkan kembali bagaimana seorang Engkau panggil untuk bekerja, menyampaikan berita kepada dunia ini bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Kami percaya itu Bapa, karena Engkau tidak hanya menyuruh manusia, tapi Engkau betul-betul pernah datang kepada dunia ini, menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sehingga iman kami tidak mungkin menjadi iman yang salah. Percaya kami bukanlah percaya yang salah kepada Allah yang tidak kami kenal, tapi Allah lebih dulu memperkenalkan diri sebagai Allah yang hidup dan Allah yang menyertai kita. Terima kasih Bapa. Biar dalam keadaan apapun sekarang ini, Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Kita angkat satu pujian untuk kemuliaan Tuhan. 357 dari KPPK kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah pada hari ini, dan khusus untuk kaum pemuda, saya ingatkan nanti sore ada ibadah secara
live streaming juga. Dan pada sore nanti saya akan ambil satu tema, yaitu jadilah garam, bukan tiang garam. Silahkan para muda-mudi untuk mengikutinya. Apa yang dimaksud jadilah garam tetapi bukan tiang garam? Mari kita tutup ibadah pada hari ini dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari ujian. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxologi. Kita mempercayai sabda Allah dan kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal diberikan kepada kita hari ini. Rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa yang begitu melimpah dicurahkan kepada kita hari ini. Penyertaan Allah di dalam kehadiran Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi kita saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.